Selamat bertemu kembali dengan kelas kimia dengan Bu Kim. Buat kimia jadi mudah. Kali ini kita akan membahas ikatan kovalen koordinasi. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Pengertian dari kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi akibat penggunaan bersama pasangan elektron, di mana pasangan elektron yang digunakan berasal dari salah satu atom saja. Jadi di sini berbeda dengan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 sebelumnya. Pada ikatan kovalen sebelumnya, pasangan elektron dibentuk dari elektron-elektron yang berasal dari kedua atom pembentuk senyawa. Sedangkan di sini hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi atom yang lain meminjam pasangan elektron tersebut. Pasangan elektron tersebut dilambangkan dengan tanda panah asal pasangan elektron tersebut. Jika kemarin kovalen dilambangkan dengan 1 garis lurus, 2 garis lurus, dan 3 garis lurus. Sekarang ikatan kovalen koordinasi digambarkan oleh tanda panah. Contoh ikatan kovalen koordinasi terjadi pada senyawa HNO3 atau asam nitrat. Untuk mengetahui ikatan kovalen koordinasi, seperti biasa kita membuat konfigurasi masing-masing unsur terlebih dahulu. Di sini ada unsur H, N, dan O. Kita buat satu persatu. Konfigurasi hidrogen adalah 1, karena nomor atomnya 1. Maka elektron valensi hidrogen adalah 1. Untuk stabil kurang 1 elektron. Karena seperti kita ketahui, hidrogen untuk stabil memenuhi aturan duplet yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian kita buat konfigurasi dari oksigen dengan nomor atom 8, yaitu 2 dan 6. Maka elektron valensi untuk oksigen adalah 6. Untuk stabil kurang 2 elektron, karena oksigen memenuhi aturan oktet. Kemudian unsur N dengan nomor atom 7. Konfigurasinya adalah 2 dan 5. Elektron valensinya adalah 5. Untuk stabil kurang 3 elektron, karena N memenuhi aturan oktet. Untuk melihat ikatan yang terbentuk, kita buat struktur Lewisnya dari HNO3. Berikut adalah lambang untuk elektron H, O, dan N. Untuk hidrogen, tadi memiliki 1 elektron valensi, maka digambarkan dengan 1 titik. Kemudian
Untuk oksigen, dia memiliki 6 elektron valensi, maka digambarkan dengan 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini hidrogen sudah memenuhi aturan duplet karena meminjam 1 elektron dari oksigen. Kemudian unsur N memiliki elektron valensi 5. Digambarkan oleh 5 titik elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini oksigen sudah memiliki 8 elektron valensi. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka oksigennya sudah stabil. Bagaimana dengan N? N baru memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N kurang 2 elektron. N mengikat 2 elektron dari oksigen lainnya. Karena tadi di sini oksigennya ada 3. Maka oksigen di sini sudah stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigen ini meminjam 2 elektron dari N. Kemudian oksigen ketiga meminjam 2 elektron dari N. Maka dia sudah stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketiga oksigen sudah semuanya stabil. Demikian pula dengan hidrogen. N-nya kita lihat. Apakah dia sudah memiliki 8 elektron valensi? Di sini dia sudah memiliki 8 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka semua unsur pada senyawa HNO3 sudah memenuhi aturan duplet dan oktet. Maka senyawa ini sudah stabil. Ikatan yang terbentuk ini disebut ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena 2 elektron ini yang merupakan pasangan dipakai bersama, tetapi hanya berasal dari salah satu unsur, yaitu N saja. Berbeda dengan ikatan yang ini. Ini kedua elektron berasal dari unsur O dan N. Sedangkan ikatan ini elektronnya hanya berasal dari N saja. Maka dikatakan ikatan kovalen koordinasi. Untuk ikatan yang ini disebut ikatan kovalen rangkap 2. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Untuk pasangan elektron ini dikatakan pasangan elektron bebas atau PEB. Dan ikatan yang terjadi antara H dan O disebut ikatan kovalen tunggal. Demikian pula ikatan yang terjadi antara N dan O disebut ikatan kovalen tunggal.
Maka pada senyawa HNO3 memiliki dua ikatan kovalen tunggal dan satu ikatan kovalen koordinasi, satu ikatan kovalen rangkap 2, untuk penggambaran ikatannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. N dengan O digambarkan ikatannya dengan tanda panah mengarah ke O, disebabkan karena elektron yang dipakai itu berasal dari N, maka tanda panahnya mengarah ke O. Kemudian antara oksigen dan N yang ini digambarkan dengan satu garis lurus atau ikatan kovalen tunggal. Demikian pula dengan H dan O. Dan antara O yang di atas dengan N terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Demikian untuk struktur Lewis pada senyawa HNO3. Contoh ikatan kovalen koordinasi yang berikutnya adalah struktur Lewis ikatan kovalen koordinasi pada senyawa SO3. Seperti biasa, kita buat dulu konfigurasi masing-masing unsur. Untuk S, nomor atom 16, konfigurasinya adalah 2, 8, 6. Dan elektron valensinya adalah 6. Kemudian, untuk oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasinya 2, 6. Elektron valensinya adalah 6. Karena elektron valensi untuk O di sini 6, digambarkan dengan 6 titik elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian oksigen juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka oksigen yang ini sudah mendapatkan 8 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia meminjam 2 elektron dari S. Untuk oksigen yang satu lagi, dia pun sudah memiliki 8 elektron valensi. Karena dia meminjam 2 elektron dari S. Untuk oksigen yang ketiga pun demikian. Dia meminjam 2 elektron dari S. Maka S di sini sudah memiliki 8 elektron valensi. Inilah yang dikatakan ikatan kovalen koordinat. Kenapa? Karena pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu unsur. Sepasang elektron ini berasal dari S, sedangkan dipakai bersama oleh O dan S. Demikian juga yang ini. Berasal dari S, tapi dipakai bersama oleh O dan S. Untuk pasangan elektron yang
Ini dikatakan ikatan kovalen rangkap 2. Karena dua pasang elektron yang dipakai bersama berasal dari kedua unsur tersebut. Perhatikan, dua elektron ini berasal dari O. Dua elektron ini berasal dari S. Jadi, berbeda dengan ikatan yang ini. Maka digambarkan dengan tanda panah dari S menuju O. Karena pasangan elektron tadi berasal dari S, maka panahnya mengarah ke O. Artinya O yang meminjam. Demikian ikatan yang terjadi pada O yang ini yang di bawah mengarah kepada O yang di bawah. Untuk ikatan kovalen rangkap 2 digambarkan dengan dua garis lurus. Untuk contoh selanjutnya adalah ikatan kovalen koordinasi atau ikatan kovalen koordinat yang terjadi pada senyawa H2SO4 atau asam sulfat. Seperti biasa, kita membuat konfigurasi dari masing-masing unsur pada senyawa tersebut. Yang pertama adalah S atau sulfur dengan nomor atom 16. Konfigurasinya 2, 8, 6. Dan elektron valensinya kita dapatkan 6. Karena elektron valensinya 6, maka elektron valensi S ini untuk stabil kurang dari 2 elektron. Karena seperti kita ketahui, untuk stabil pada aturan oktet dibutuhkan 8 elektron. Kemudian unsur O dengan nomor atom 8. Konfigurasinya adalah 2, 6. Dengan elektron valensi adalah 6. Berarti elektron valensi O untuk stabil juga kurang 2 elektron. Di sini kita lihat ada juga hidrogennya, maka dibuat juga konfigurasi untuk hidrogen dengan nomor atom 1. Maka konfigurasinya adalah 1 dan elektron valensinya juga 1. Hidrogen untuk stabil dia butuh 2 elektron. Maka untuk stabil dia kurang 1 karena dia baru memiliki 1 elektron valensi. Maka kita buat struktur Lewisnya untuk asam sulfat. S, yaitu 6 elektron tadi, elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian oksigen, 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katanya tadi oksigennya ada 4 di sini. Ini baru 2. Dan oksigennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka oksigen yang ini sudah memiliki 8 elektron valensi dengan meminjam 2 elektron dari S. Demikian juga untuk oksigen yang ada di bawah, dia meminjam 2 elektron dari S, maka dia sudah memiliki 8 elektron valensi. Kemudian datang lagi oksigen yang berikutnya, oksigen ketiga. Datang lagi oksigen yang keempat.
Kemudian ada hidrogen dengan nomor atom 1 tadi. Maka di sini S sudah memiliki 8 elektron valensi dengan meminjam 1 elektron dari oksigen sebelah kiri dan meminjam 1 elektron dari oksigen sebelah kanan. Oksigen di sebelah kiri pun sekarang sudah memiliki 8 elektron valensi dengan meminjam dari 1 elektron berasal dari hidrogen. Dan hidrogen pun sudah memiliki 2 elektron valensi dengan meminjam dari oksigen sebelahnya. Maka dia sudah sama-sama stabil. Demikian juga untuk oksigen yang berada di sebelah kanan. Dia meminjam 1 elektron dari S dan meminjam 1 elektron dari hidrogen. Sehingga dia memiliki 8 elektron valensi. H yang di sebelah kanan juga sudah stabil karena meminjam 1 elektron dari oksigen. Maka semua unsur pada senyawa H2SO4 ini sudah memiliki 8 elektron valensi masing-masing. Sehingga senyawa ini sudah stabil. Ikatan yang terjadi ini disebut ikatan kovalen koordinat. Ingat, ikatan kovalen koordinat sama saja dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, yang di bawah juga. Kemudian, antara hidrogen dan oksigen karena sama-sama menyumbangkan 1 elektron disebut ikatan kovalen tunggal. Ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Antara oksigen dengan S terjadi ikatan kovalen tunggal. Karena 1 elektron dari oksigen, 1 elektron berasal dari S. Dan ini adalah pasangan elektron bebas atau PeB. Lihat penggambaran pada gambar berikut ini. S tanda panah O artinya ikatan yang terbentuk berasal dari S pasangan elektronnya. Ini menggambarkan yang ini. Digambarkan oleh tanda panah menuju ke O. Kemudian yang O di bawah juga, tanda panahnya ke bawah. Mengapa? Karena pasangan elektronnya juga berasal dari S. Untuk elektron tunggal, ikatan kovalen tunggal antara H dan O terbentuk satu garis lurus. Jadi, demikianlah penggambaran dari ikatan yang terjadi pada senyawa H2SO4. Di sini berarti dia memiliki ikatan kovalen tunggal sebanyak 1, 2, 3, 4. Dan memiliki 2 ikatan kovalen koordinat 1, 2. Sekarang kita coba mengerjakan latihan. Pada soal nomor 1, ada 2 buah pertanyaannya, yaitu A, buatlah struktur Lewis dari senyawa SO2. B, tentukan jenis-jenis ikatan kimia pada senyawa tersebut.
jika nomor atom S 16 dan nomor atom O adalah 8. Kita masuk kepada pembahasannya. Langkah pertama, seperti biasa, tentukan konfigurasi masing-masing unsur. Pertama, S atau sulfur dengan nomor atom 16. Kita dapatkan konfigurasinya 2, 8, 6. Untuk oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasinya adalah 2 dan 6. Langkah kedua, menentukan elektron valensi. Pada S didapatkan elektron valensinya adalah 6. Dan pada oksigen elektron valensinya juga 6. Elektron valensinya sama-sama kekurangan 2 elektron. Langkah ketiga, menentukan struktur Lewis, yaitu yang ada titik-titiknya tadi. Nah, elektron valensi S kan 6, maka titiknya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigen juga 6 tadi elektron valensi. Sehingga digambarkan juga dengan 6 titik. Ini tidak harus titik ya, bisa tandanya silang. Ini hanya ilustrasi saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian katanya tadi oksigennya ada 2. Kita letakkan di sini dengan 6 elektron valensi juga. Maka sulfur sudah memiliki 8 elektron valensi dengan meminjam 2 elektron dari oksigen sebelah kiri. Oksigen sebelah kiri pun sudah memiliki 8 elektron valensi, sehingga dia sudah stabil. Demikian juga untuk oksigen sebelah kanan, dia sudah memiliki 8 elektron valensi. Pada senyawa ini sekarang semuanya sudah stabil. Maka ikatan yang terjadi di sini adalah ikatan kovalen koordinat atau koordinasi. Dan ikatan kovalen ini adalah ikatan kovalen rangkap 2 karena ada 4 dan berasal dari masing-masing unsur. Ini adalah pasangan elektron bebas. Maka sudah terjawab untuk pertanyaan yang B. Dikatakan sebutkan jenis-jenis ikatan kimia. Ini jenisnya. Ikatan kovalen koordinat, ikatan kovalen rangkap 2, dan pasangan elektron bebas. Penggambarannya adalah sebagai berikut. S, tanda panah O. Ini menggambarkan ikatan yang terjadi. Pasangan elektronnya berasal dari S. Kemudian yang 4 ini digambarkan dengan 2 garis lurus. Selain ikatan kovalen koordinat, ikatan kimia jenis lainnya adalah ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Jadi, ada elektron valensi pada unsur-unsur logam, dia akan berinteraksi dan terbentuklah ikatan logam. Ciri-ciri ikatan logam. A. Atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejal rapat.
Nah, seperti ini. Unsur logam itu berbaris seperti ini. Dan ini nanti elektron valensinya yang kecil-kecil bulat ini akan berinteraksi. Nah, ini saling berikatan. Maka terbentuk ikatan logam. Yang B, atom logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Contoh pada natrium. Natrium itu elektron valensinya 1, maka dia bisa melepaskan 1 elektron. Kemudian untuk ciri yang C, kulit terluar atom logam relatif longgar atau terdapat banyak tempat kosong, sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lain. D. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. E. Elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif. Nah ini, seperti awan yang orange-orange ini. Sifat-sifat logam sebagai berikut. A. Pada suhu kamar berwujud padat. Artinya, hanya pada suhu kamar dia berwujud padat. Jika suhunya dinaikkan atau diturunkan, wujud zatnya akan berubah. B. Dapat ditempa, tidak rapuh, dan dapat dibengkokkan, dan dapat direntangkan menjadi kawat. C. Pengantar atau konduktor listrik yang baik. Makanya sering digunakan pada industri listrik atau elektronik. Yang D. Pengantar panas yang baik.